Dalilnya, jangan melampaui dari apa yang tertulis. Bodoh. Udah dibilang mana kata berikutnya. Edis. Bagaimana katakan perintah anak bangsa begini? Sudah dibilang mana kata berikutnya, bego. Aduh, sulit ini sudah. Inilah. Oke, mantap. Memang pintar-pintar orang Islam. Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Oke. Baik, saya lanjutkan. Kedua ya, di mana dikatakan Pelan-pelan. di kayu salib menebus dosa. Pelan-pelan, Erik. Pelan-pelan, Erik. Oke, kutanya dulu sama Pak Erik. Di dalam Al-Quran ada paragraf nggak? Ya, salam teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Di kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama kita menyaksikan satu video di mana ada seorang Islam yang masuk ke rumah Bang Edis dan bertanya tentang ayat Alkitab yang mengatakan sulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat ini tertulis dalam Markus 10 ayat 23 sampai 25 dan Bapak ini marah-marah dia, teman-teman. Ngamuk-ngamuk dia. Mari sama-sama kita simak videonya sampai selesai, baru nanti kita berikan tanggapan kita. Berikut videonya. Selamat sore. Selamat sore. Bang Edis. Iya, Bang. Mengapa kamu masih Kristen, Edis? Oh, ini Erik Ranggo. Oke, mengapa saya masih Kristen? Karena Yesus hidup mengalahkan maut dan ada harapan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Edis, tahu nggak? Orang kaya nggak masuk surga loh di Kristen. Bagaimana? Orang kaya nggak masuk surga di agama Kristen. Orang kaya tidak masuk surga, tidak dikatakan begitu. Dikatakan betapa sulit. Nggak begitu dikatakan. Markus 25. Enggak, bunyinya begini, betapa sulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Masih ya, silakan baca. Masih muda onta masuk ke lubang jarum daripada orang Kristen orang kaya masuk surga. Betul, tapi tidak dikatakan orang kaya tidak masuk surga, nggak ada begitu. Susah nggak onta masuk lubang jarum? Ya tentu susah. Nah, kalau onta aja sudah susah masuk lubang jarum, apalagi orang kaya masuk Kristen. Coba Anda pikirkan. Orang kaya tadi kau bilang, kau orang Kristen sekarang gimana sih? Kau bilang tadi orang kaya. Itu tertuju pada Kristen loh, yang berbunyinya gini, masih muda onta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Artinya ya, itu tertuju pada Kristen. Mengapa kamu masih masuk Kristen? Orang kaya nggak bisa masuk Kristen, lebih baik kamu miskin aja. Dilawan. Baik, saya jawab ya. Saya jawab. Jadi kalau kita melihat konteksnya itu, yaitu konteks orang yang sangat mencintai hartanya. Jadi yang dimaksud orang kaya di sini adalah sesuai dengan konteks adalah orang yang terikat kepada hartanya. Baik, saya ceritakan. Jadi ada seorang kaya ya, kaya raya, dia datang kepada Yesus. Saya bacakan saja ya, biar kita tidak omong kosong ya, saya bacakan. Bentar, kita kutip dulu ayatnya. Apakah di sini berbicara tentang orang kaya atau orang yang cinta kepada kekayaannya? Kamu nggak masuk Kristen. Saya bacakan dulu, saya bacakan. Markus 10. Oke, kita baca ya. Markus 10. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Perhatikan, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataan itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata kepada seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Saya jawab, jadi berbicara mengenai sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah
adalah bagaimana orang kaya yang terikat dengan hartanya. Karena banyak manusia seperti itu. Makin kaya dia, makin hartanya dipikir terus. Jadi yang di dalam otaknya cuma hartanya aja. Betul, Adis. Iya, banyak. Dan itu betul. Ini saudaramu Gali pun, saudaramu Gali. Sebentar, Erik, kau jangan kesetanan. Ngomong dulu nanti giliran saya. Erik, Ngomong ya. Erik, ini saudaramu Gali ini muslim. Bang Gali. Erik ini berisik kali, Bang. Erik dan dulu. Erik. Bang Gali muslim, Bang? Perkataannya. Bang Gali muslim? Ya, yes. Oke, Abang setuju dengan perkataan Yesus? Betul, Bang, karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu membenarkan apa yang diajarkan Rasulullah. Membenarkan apa yang diajarkan siapa? Paham maksudnya, Bang? Enggak, gini maksudku Anda sendiri Gali. Apakah Anda setuju dengan apa yang saya baru bacakan yang diajarkan Yesus? Terkait dengan orang yang kaya. Ya, betapa orang kaya yang mencintai hartanya setengah mati itu sangat sukar masuk ke dalam kerajaan Allah, betul? Betul. Itu Bang Gali. Ini berbicara mengenai orang kaya. Sebentar Erik, Erik sebentar dulu. Tidak dikatakan di sini bahwa semua orang kaya harus ada konteksnya. Kan ada konteksnya itu. Konteksnya ada orang kaya yang dia itu kecewa ketika dia katakan, "Jualah segala milikmu, datanglah kemari dan ikutlah aku." Ya kan? Dia kecewa dia. Gitu loh. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan begini. Apakah semua orang kaya bertabiat seperti itu? Sudah. Tidak. Sudah ya. Silakan. Ini ya. Kamu tadi berdasarkan perikop ya. Mana ayatnya dalam kitab kalian memahami beras harus pakai perikop. Tunjukkan kalau ada sama-sama Kristen. Tunjukkan dalam kitab kalian memahami. Kamu kalau ngomong yang lurus dulu. Kalian memahami harus pakai. Kau kalau ngomong yang lurus dulu, yang lurus. Coba kalau ngomong yang lurus dulu. Iya, tolong tunjukkan di kitab kalian memahami. Gini aja, Rik. Nyalakan dulu kameramu lah. Aku udah rindu lihat wajahmu. Ayo, nyalakan dulu kameramu. Nyalakan dulu kameramu. Tolong tunjukkan. Sebentar, besarin dulu kameranya. Sebentar. Kamu bantai Erik, silakan nyalakan kameramu. Edis, diam dulu, Ya. Edis sebagai host, jangan selalu mengatakan kasih lihat muka aslimu sementara kamu tidak mau kasih lihat. Oh, bisa gampang. Silakan. Gampang kalau saya. Oke, silakan Erik, nyalakan kamera Erik. Siapa takut? Ini Erik, Oke, mantap baik. saudara Erik. Tolong tunjukkan satu ayat saja ya. Memahami Bible harus pakai perikop kalau ada saya masuk sama Kristen. Tadi kan kamu Baik. pakai perikop, tadi. Tolong tunjukkan. Baik. Mantap Erik. Saudara Erik luar biasa. Jadi ada ayat yang mengatakan janganlah kamu melampaui apa yang tertulis. Mana kata perikopnya? Tertulis itu apa? Yang saya tanyakan mana perikopnya, bego? Mana perikop? Mana jawabnya Ini ya dalam tertulis dalam hadis Tirmizi yang berbunyi, siapa yang menafsir Al-Quran tanpa ilmu disediakan tempat duduk dari api. Kamu jelas ada hadisnya. Yang saya tanyakan di mana dalam Bible? Baik, untuk memahami memahami Bible harus pakai perikop. Karena kamu Satu-satu teman-teman, satu-satu teman-teman. Betul, Sudah? Erik, mantap. Oke, sudah Erik? Sudah. Oke, baik. Kutanya dulu sampai Erik, apa itu perikop? Ini kan memang Kalau sudah gantian, Erik. Oh, Erik. harus Erik. kamu dengan Erik. Oh, Erik. Erik sebentar, jangan dulu emosi Erik, pelan-pelan. Kau kan tanya sama saya, mana dalilnya kalau untuk memahami Bible itu harus pakai perikop? Kutanya dulu kau satu. Mana ayatnya? Ya makanya kutanya dulu sama kau tahu nggak perikop itu apa? Saya nggak tahu, tolong. Oke, saya jelaskan. Perikop itu, yang maksud dengan perikop adalah tema di dalam keseluruhan apa yang sedang dibahas itu. Itu perikop. Sudah? Nah, sekarang ada tertulis di dalam Bible, jangan melampaui dari apa yang tertulis. Saya nggak butuh itu, Pak Edis. Yang saya butuh kata perikopnya, bego. Ini saya lagi jelaskan sama kamu, Erik. Kau jangan marah-marah dulu. Nanti kalau kau marah-marah makin banyak orang kasih saya gift. Nanti kau nangis. Erik. Iman yang nggak jelas imani, imannya semua diimani. Nah, di Islam ada. Kita itu berdasarkan kitab suci loh.
Oke, yang barusan saya baca. Saya ikuti dulu di dalam agama ini. Bukan baik. kalian. Baik, saya jawab ya. Ada kata perikop. Oke, saya jawab ya, Erik ya. Oke, Erik. Saya tanya sama kamu, Erik. Kenapa Yesus bisa berkata begitu tadi? Karena apa latar belakangnya? Saya nggak tahu apapun. Saya nggak tahu apapun. Kalian bisa membuktikan di mana teman-teman. Erik, pesan saya sama kamu satu aja, Erik. Pesan saya sama kamu satu. Kita dilawan. Coba kamu kurang-kurangin benturin, kamu kurang-kurangin. Iya, coba kamu kurang-kurangin benturin kepala kamu, Ubin. Iya. Lawan Erik. Lawan Erik nggak bisa lawan. Oke, teman-teman, mohon maaf nih ya, mohon maaf nih teman-teman. Saya harus turunkan dulu satu persatu. Nanti teman-teman naik lagi. Saya turunkan dulu satu persatu ya, biar nggak dibilang saya keroyok-keroyokan di sini. Oke, saya hadapi Erik satu lawan satu, Erik ya. Sabar Erik. Satu-satu kita, Erik. Kalau saya nggak ada kita satu-satu kita. Oke, lanjut ya. Ya. Oke, Erik. Kau bertanya kepada saya, mana dalilnya di dalam Bible kalau harus memahami Bible itu harus baca satu perikop, begitu kan? Iya. Baik, saya jawab. Dalilnya jangan melampaui dari apa yang tertulis. Bodoh. Sudah dibilang mana kata perikopnya? Edis. Bagaimana katakan pintar anak bangsa begini? Sudah dibilang mana kata perikopnya, bego? Aduh, sulit ini sudah. Inilah. Oke, mantap. Memang pintar-pintar ya orang Islam. Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Oke. Baik, saya lanjutkan. Kedua ya, di mana dikatakan Yesus pelan-pelan. di kayu salib menebus dosa. Pelan-pelan, Erik. Pelan-pelan, Erik. Oke, kutanya dulu sama Pak Erik. Di dalam Al-Quran ada paragraf nggak? Kami tidak satu pun hal paragraf. Cuma kami dikatakan dalam dua hadis. Sebentar. Siapa yang memahami Al-Quran tanpa ilmu disediakan bukti api. Jadi kan boleh maka Al-Quran. Erik udah belum? Oleh ahlinya kawan. Udah belum? Jadi kan kemenangan berdasarkan tafsir, berdasarkan perikop. Jangan keras-keras nanti habis suaramu, Erik. Kalian ya, di mana ayatnya disebutkan bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa atau baca satu-satu dulu. Satu-satu ini dulu kita selesaikan. Nggak usah enggak, ini sudah menjadi lawan Erik. Erik Udah? lawan. Aduh. Sudah belum? Otak dipakai Edis, otak dipakai aja malah congor. Oke, sudah? Sudah belum, Erik? Sudah belum? Oke, baik, saya lanjutkan. Di dalam Al-Quran ada nggak paragraf? Hei, kami tidak pernah. Sebentar. Dengar ya. Di dalam Quran ada paragraf atau tidak? Erik jawab dulu. Saya jawab dulu. Sebentar dulu. Di dalam Al-Quran ada nggak paragraf? Oke, udah ya. Ada nggak paragraf? Udah, saya ngomongnya. Ya, ada atau tidak? Terima kasih Abdul Sulit. Terima kasih Abdul Sulit, makasih Bang. Oke, ada nggak paragraf? Dengarin ya. Ada tidak paragraf di dalam Quran? Saya jawab, kamu on. Dijawab ada atau tidak paragraf di dalam Quran? Saya jawab. Jawab dulu. Di Quran ada nggak paragraf? Ada nggak? Mau jawab? Diam. Nggak bisa. Kau jawab dulu. Di dalam Quran ada nggak paragraf? Saya jawab. Kalau saya jawab, kamu diam. Singkat, jawab singkat. Di dalam Quran ada atau tidak paragraf? Ada nggak? Ada. Oke, ada. Sebentar. Ada. Oke, ada. Sebentar. Oke, tunjuk ayatnya di dalam Quran bahwa di dalam Quran ada paragraf. Tunjuk. Tunjuk ayatnya di dalam Quran bahwa di dalam Quran itu ada paragraf. Tunjuk. Nggak mau. Saya nggak mau. Pokoknya kamu tunjuk di dalam Quran itu ayat yang mengatakan bahwa di dalam Quran ada paragraf. Jawab. 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 Ada nggak? Jawab. Disebutkan ya ada hadis segala macam. Erik, dengar dulu. Kau tadi bilang di dalam Quran ada paragraf. Sebentar. Kau tadi sebentar, Erik. Saya jawab. Kau bilang tadi dalam Quran ada paragraf kan? Tolong jelaskan. Sebentar. Memahami Al-Quran harus pakai paragraf. Iya, kutanya kau balik. Kamu kan tadi bilang di dalam Quran ada paragraf kan? Iya. Oke. Tunjuk ayatnya di dalam Quran ada paragraf. Tunjuk ayat di dalam Quran yang bilang bahwa di dalam Quran itu ada paragraf. Tunjukkan. Dengarkan. Saya mau diturunkan begitu aja. Saksikan bersama-sama. Ya punya YouTube, silakan direkam, diupload ke YouTube. Ternyata Edis nggak punya ilmu. Apalagi orang cuma. Udah, Erik. Tolong di-upload, tolong
share, tolong direkam ke YouTube ya. Kebanyakan saya ini gitu. Punya ilmu Erik mau diturunkan. Ternyata dia nggak punya ilmu. Jangan kalian Zuma. Komentret. Sudah? Mana Edi? Sudah, Erik? Sudah? Sudah. Nah, baik. Pertanyaan Erik tadi adalah, mana dalilnya bahwa di dalam Bible, kalau mau memahami Bible itu harus membaca satu perikop? Betul? Ya. Baik. Ku jawab, dalilnya adalah jangan melampaui dari apa yang tertulis. Mana kata perikopnya bego? Jangan. Baik, mantap, mantap. Oke. Ku tanya, habis itu kan aku gantian nanya kan? Ya, aku kan kamu lihat. udah kalah di sini. Sebentar. Aku kan udah kalah di sini. Jadi gantian dulu ku tanya. Ya, Pak ya. Di dalam Quran ada paragraf nggak? Oke, saya jawab ya. Diam kamu ya. Ya, di dalam Quran ada paragraf nggak? Apakah kami memahami Al-Quran harus berparagraf? Di dalam Quran ada paragraf atau tidak? Apakah kami memahami Al-Quran harus berparagraf? Jadi, terakhir, di dalam Quran ada paragraf nggak? Lagi-lagi Edis paragraf. Oke, kau bilang ada. Pertanyaan selanjutnya, tunjukkan ayat Quran yang menyebutkan bahwa di dalam Quran ada paragraf. Ayo. Saya tanya dulu, apakah memahami Al-Quran harus berparagraf? Tunjukkan ayat di Quran bahwa di dalam Quran itu ada paragraf. Ayo. Mengapa dibahas? Kalau nggak ada, mengapa dibahas? Kamu tadi berdasarkan perikop. Oke, terakhir. Kalau kau tidak jawab ini, berarti kita selesai, Erik. Coba tunjukkan ayat di Quran yang menopang argumenmu bahwa di dalam Quran itu ada paragraf. Ayo. Bahwa di dalam Al-Quran itu ada paragraf. Tunjukkan ayatnya. Kalau nggak ada berarti kau bohong, pendusta kau berarti. Ayo. Lihatlah Juma. Inilah Juma. Seperti itu. Ya Tuhan. Ada orang kayak gini teman-teman ya. Ya begitulah. Oke. Berarti tidak ada jawabannya, Erik ya? Ada. Tidak ada jawabannya. Oke. Apa? Ada. Oke, mana ayatnya yang mengatakan bahwa dalam Quran ada paragraf? Dulu, di mana Aduh. Itulah saudara-saudara. Iya kan? Hebat kan? Itulah. Sungguh mereka itu termasuk orang-orang yang sinting. Ya, teman-teman sekalian, itulah dia videonya, diskusi dan tanya jawab Islam dan Kristen. Semoga jawaban dari Bang Edis tadi bisa menambah iman dan wawasan kita dalam beragama ya teman-teman ya. Ya, saudara, di dalam Markus 10 ayat 23 dan 25, Tuhan kita memberitahu kita bahwa sulit bagi mereka yang memiliki kekayaan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya yang masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tidak boleh meremehkan bahasa hiperbolik Kristus di sini, teman-teman ya. Tidak ada pintu jarum di Yerusalem yang dapat dilalui unta dengan susah payah. Seperti yang dikatakan beberapa orang ketika menafsirkan bagian ini, teman-teman ya. Yesus benar-benar bermaksud bahwa kekayaan berpotensi menjadi hambatan yang begitu kuat bagi para murid sehingga lebih mudah memasukkan seekor hewan besar melalui lubang kecil daripada bagi mereka yang memiliki banyak barang atau materi untuk memperoleh hidup kekal. Namun perhatikan bahwa Yesus tidak mengatakan bahwa orang kaya tidak mungkin diselamatkan. Keadaan rohani seseorang tidak ditentukan oleh banyaknya kekayaannya. Pada abad pertama dan seterusnya, ada murid-murid Yesus sejati yang sangat kaya. Misalnya, Yusuf dari Arimatea. Lihat di Matius 27 ayat 57. Ada juga banyak orang miskin yang tidak mengikuti Kristus. Mereka tidak secara otomatis memperoleh akses ke surga melalui kemiskinan. Bapak Ibu Saudara, banyaknya kekayaan tidak menunjukkan keadaan hati seseorang. Baik orang kaya maupun orang miskin bisa saja mengandalkan uang, tetapi tidak mengandalkan Kristus. Oleh karena itu Saudara, kita harus memastikan bahwa harapan kita pada Yesus, bukan pada kekayaan kita. Teman-teman sekalian, demikian video ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.